البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-babul hadi was-sab'un. Bab yang ke-71, babut tawadhu. Insya Allah sampai sini memang ya. Wa khafdil janahi lil mu'minin. Yaitu apa? At-tawadhu, yaitu kalau istilah sekarang rendah hati dan melunakkan yaitu sama ya, tawadhu, khafdul janah, melunakkan pundak atau tangan, yaitu merendahkan pundak untuk kaum mukminin. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Qala Allah Ta'ala waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah janahak di sebagian terjemahan, yaitu sayap kesombonganmu. Tak mengapa, nggak masalah, karena asal janah memang apa? Biasanya terjemahnya adalah sayap. Dan memang ayat ini bicara masalah menjauh dari kesombongan. Maka sebagian terjemah menerjemahkan macam itu. Rendahkanlah sayap kesombonganmu limanittaba'aka minal mu'minin, untuk orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala bahwasanya banyak orang mengatakan di sini ada majaz. Dalam Quran ada majaz. Tapi kata beliau yang betul ini bukan majaz. Imam Shinqiti ulama ahli kalam besar dari Shinqit. Tapi apa? Setelah beliau banyak belajar kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sadar bahwasanya selama ini tidak betul ajaran-ajaran ilmu kalam itu. Bahkan apa? Beliau sampai memilih pendapat yang terkuat walaupun menyelisihi pendapat jumhur bahwasanya tidak ada majaz di dalam bahasa Arab. Karena apa? Yang ada memang uslub Arab yang asli di dalam sastra mereka tanpa majaz. Baik. Sementara majaz itu adalah keledainya para mubtadi'ah untuk membatalkan dalil-dalil tentang asma wa sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Nah, Imam Shinqiti mengatakan tidak ada majaz. Lalu bagaimana dengan ayat ini, wahfid janahaka dan seterusnya? Kata beliau, janah itu dalam bahasa Arab, dan beliau memang kamus berjalan, hafalannya luar biasa hebat. Beliau mengatakan janah dalam bahasa Arab bukan hanya sayap, tapi ini adalah janah itu boleh jadi dalam bahasa Arab itu artinya adalah ba, yaitu pundak, wal ibd, yaitu ketiak, ketek. Baik. Dan kemudian beliau menyebutkan syair-syairnya. Jadi ini memang bukan majaz, tapi memang ini ma'ruf di syair orang Arab zaman dulu. Janah itu tidak harus sayap, tapi pundak, tangan, dan juga ketiak dan sebagainya itu. Jadi maknanya memang apa? Yaitu rendahkan pundakmu untuk orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Dan ini tentunya apa? Yang dibahas adalah konsekuensinya, yaitu bukan hanya merendahkan pundak tapi tetap sombong. Maksudnya adalah biasanya orang yang sombong memang apa? Dia membusungkan dada, meninggikan pundak dan memandang rendah orang yang di hadapannya. Nah, sebaliknya yaitu apa? Kita diperintahkan untuk melakukan yang sebaliknya, yaitu merendahkan pundak. Berarti apa? Konsekuensinya dada juga tidak membusung, bahkan apa? Tawadhu kepada orang lain. Baik. Nah, di sini terjadi kesesuaian antara tafsir beliau dengan tafsir para ulama yang lain semuanya. Maksudnya adalah perintah untuk tawadhu. Bahkan apa? Tawadhu kepada siapa? Bukan sekedar kepada orang tua, kepada penguasa, kepada para guru, bukan. Bahkan kepada para pengikut pun engkau diperintahkan untuk tawadhu. Ini perintah yang sangat mendalam. Tawadhu kepada orang tua ini bagus dan wajib. Walaupun sebagian anak malah sombong pada orang tua. Demikian pula apa? Tawadhu kepada penguasa, jelas rata-rata orang tidak akan berani sombong pada penguasa kecuali mungkin apa orang yang bosan hidup kok, atau ingin masuk lokap makan free atau apa. Nah, akhirnya sombong pada penguasa, akhirnya penguasa marah lah. Tapi apa? Ini jarang. Baik. Yaitu apa? Jarang orang yang sombong. Biasa tawadhu ke penguasa itu ma'ruf.
Tetapi yang Allah perintahkan bahkan lebih dari itu. Kepada orang yang mengikuti kita juga kita diperintahkan untuk tawadhu. Ini adalah betul-betul akhlak yang sangat agung. Baik. Tapi siapa yang mengikuti Nabi? Minal mu'minin. Ini adalah apa? Sifatun kasyifah. Sifat yang menjelaskan hakikat dari yang sebelumnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan yang mengikuti Nabi terbagi dua, ada orang mukmin, ada orang kafir. Bukan itu. Tapi ini sekedar menjelaskan yang ikut Nabi memang orang-orang mukmin. Siapa lagi kalau bukan apa? Orang mukmin. Orang kafir jelas malah apa? Menyelisihi Nabi, durhaka pada Nabi dan sebagainya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu, SAW tambahan tentunya ini ya, yaitu teladan yang bagus bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Berarti apa? Orang mukmin. Karena orang kafir mereka jelas menentang Nabi. Jadi di sini Nabi SAW diperintahkan untuk tawadhu bahkan kepada para pengikut beliau. Jelas mereka semua derajatnya di bawah beliau. Tapi kalau Nabi saja tawadhu, gimana dengan kita? Kita ini siapa? Naik burak aja belum pernah, naik ke langit pertama pun belum pernah. Nabi yang sampai melebihi Nabi Adam, itu jelas, melebihi Nabi Ibrahim yang di langit ketujuh. Secara tingkatan fisikal dan juga tingkatan derajat, itu saja beliau masih tawadhu dan diperintahkan untuk tawadhu. Kita ini siapa? Baik, maka lebih layak lagi untuk tawadhu. Makanya dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya ayat ini walaupun perintahnya kepada Nabi karena polanya mufrad, wahfid janahaka, kepada siapa? Pada Rasulullah. Tapi maksudnya adalah jamak, yaitu untuk semua umat diperintahkan untuk tawadhu kepada satu sama lain dan juga apa? Kepada orang yang mengikuti dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah untuk apa? Seorang guru sombong kepada murid, atau seorang apa istilahnya penguasa sombong kepada rakyat jelata dan seterusnya. Semuanya tawadhu. Rasulullah penguasa, betul-betul bukan hanya Nabi dan Rasul, beliau juga apa? Penguasa secara politik, tapi tetap diperintahkan untuk tawadhu. Baik, kemudian disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, dan Rasulullah SAW benar-benar melaksanakan perintah ini dengan sebenar-benar pelaksanaan, dengan sempurna. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzzan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Maka disebabkan oleh rahmat Allah engkau bersikap lunak kepada para sahabatmu. Walaupun beliau pemimpin, tapi beliau tetap apa? Lunak kepada para sahabat. Seandainya engkau itu bengis dan kasar hati, atau terbalik kah? Seandainya engkau itu kasar dan bengis hati dan sebagainya, ma'ruf, niscaya mereka akan berpencar pergi dari sekelilingmu. Kenapa? Para ulama mengatakan karakter manusia tidak suka dikasari, tidak suka direndahkan dan sebagainya. Makanya seandainya ada orang sombong, niscaya apa? Cenderung kita akan menjauh memang. Baik, kita akan meninggalkan orang macam itu. Baik, makanya Allah Ta'ala menjadikan nabinya, memerintahkan nabinya untuk selalu lunak kepada para sahabat. Baik, lalu beliau Syekh Imam As-Sa'di memberikan nasihat-nasihat yang sangat penting terkait dengan itu. Cuma tentunya ayat-ayat ini dibatasi dengan ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik dan keraslah kepada mereka. Makanya Nabi terkadang keras, tapi itu terkadang saja, bukan selalu keras. Setiap hari nampak keras macam robot atau macam apa itu, harimau yang garang. Tak, beliau sendiri suka bercanda, tapi candaan yang baik dan sebagainya. Makanya kata Syekh Yahya, asal dari dakwah adalah kelembutan. Baik, dan dengan kelembutan justru kita akan banyak untuk mampu meraih hati seseorang. Tetapi terkadang ketika diperlukan boleh keras. Tapi kata beliau itu terkadang saja. Asal dakwah adalah kelembutan, jangan dibalik. Asal dakwah adalah apa? Kekasaran, tapi kelembutan jarang-jarang. Ini terbalik, tidak sesuai dengan karakter Rasulullah SAW. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Tapi sering
yang berpegang teguh itu dikatakan keras. Nah itu kembali ke beberapa sudut pandang. Kadang orang jahil terbiasa lembek, lihat orang yang taat pada Allah dianggap ini ekstrim atau keras, itu salah dia. Makanya Syekh Mukbil beliau orangnya lembut. Tetapi apa kalau ada orang durhaka, beliau pakai tongkat. Sering kata para para masyayikh, Syekh Mukbil sering bawa tongkat. Kalau ada anak nakal atau bising-bising di masjid atau apa, siap kena tongkat. Kalau Syekh Yahya selama anak dengan beliau 11 tahunan itu, baru sekali anak tengok beliau pukul pakai tongkat. Itu pun bukan tongkat betul, cuma apalah itu yang plastik-plastik itu. Sekali ya. Kalau Syekh Mukbil yang sering, tapi sering dalam artian dibanding Syekh Yahya beliau lebih sering. Tapi Syekh Mukbil sendiri apa? Suka bercanda, suka gila dan seterusnya. Cuma pada orang yang degila itu yang agak dikerasi. Kalau tak mau akhirnya kekerasan pakai tangan, memang itu Syekh Mukbil. Oh iya. Nah, beliau di dalam kitab Tuhfatul Mujib itu beliau mengatakan yang menuduh kita keras ini boleh jadi orang jahil atau orang yang memang terbiasa lembek sehingga melihat ini keras. Padahal kita cuma ikut Nabi aja. Nabi nyuruh, kita mau apa? Memangnya kita mau durhaka? Oh iya. Nabi sudah menyuruh. Kita cuma ikut aja. Yang dikatakan mutasyadid, kata Syekh Mukbil, adalah apa? Sesuatu yang mustahab dianggap wajib, atau sesuatu yang makruh dianggap haram, yaitu betul-betul bersikap keras. Padahal apa? Banyak perkara yang lembut di dalam agama ini, banyak yang halal dan sebagainya. Tapi orang yang memang ekstrim, seperti kelompok apa istilahnya itu, Khawarij dan Hadadiyah, memang seakan-akan agama ini jadi sempit. Dikit-dikit langsung salah, atau dikit-dikit kafir, atau mubtadi'. Tidak memandang adanya kelembutan di situ. Akhirnya nama kita yang buruk. Disangka kita adalah kelompok itu. Oh iya. Wallahu a'lam.